Wong nak ra bakat ulama ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis ku yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa niku sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu, tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda. Tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno apa niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama mboten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu tidak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Ini yang disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Malah sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula tetep. Nggih boten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dawe apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kami. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadu. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah darani watu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salahnya. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah. Enggak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Ini ku fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan, tapi pura-pura mendustakan. Karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka damai. Disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu. Iku malaikat gak par-par. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Faham sing kula maksud iki? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit. Dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama, malah jadi setan. Man ta'allama bila syai'in fa sayfuhu setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di situ yo rada unik, yo rada beling tapi belingnya ulama.
Ana ulama jenenge Akmas, wis gak priyayi, senang masjid, klambine dicoplok. Bareng klambine dicoplok niku guntingi bulu ketek lho. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak klambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Akmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ngene termasuk haddatsana Akmas ngene terus cerita fadilah salat macam-macam. Terus jarene Akmas, kamu jangan mendengar mubalek itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalek itu enggak tahu kalau itu Akmas. Ala tastahiyya syekh, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid napa guntingi bulu ketek di depan umum? Mbok yo diisin barang. 5 ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Akmas. Kowe muni haddasan al Akmas, anal Akmas sing jenenge Akmas yo aku iku. Kowe muni murid aku ora kenal kowe. Ini penting kalau aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru, sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja itu tidak punya akhwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab shahihah, al-kutubus shahihah, juga ada akhwalal ulama. Akhwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, sudah dirasakane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama udah takoki, ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan nonton tiyang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir. Ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukumnya ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengahi. Ya menengahi. Ya ora mesti nerangno ndek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khase kesalahan ben dadi rasane wong ben jatuh. Lho umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sing kula maksud? Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah iku kadang ya nek ana ngrasani diseneni. Ojo jong kowe aja ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono. Senengane apik tapi wong bulet jare Nabi bi sa'khul asyirah. Wong kok eleke. Akhirnya terus ulama maling ngarang kitab. Ngrasane iku haram kecuali 6 hal. 1 ini, 2 ini. Nah, kowe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen apa enggak? Apa hanya waqiatul hal, memang hukum itu begitu, tapi enggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa, kayak konteks tadi apa itu lonte bagin atau bagiyah makanin apa ngombenin apa asu kowe ra iso terus mentang-mentang asu itu hewan kehormatan sehingga sing ngombeni di sepuro padahal dosane gede lonte kowe ada nganti mafhum ngono neraka sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene paham ya? Tapi ora mbok mafhum kok goblok wong kok ora iso mafhum. Yus pokoknya meneng ae, pokoknya ngono iku tau kejadian. Mulane ulama rata-rata wis kaya wong goblok. Pokoknya tau ono kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ono kiai muni ra di sepuro dipateni, mateni ne
100. Jadi kena ulama tenan mau cerita, ana kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pangeran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 di sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasane mbok mergo intelektual iku goblok tapi mbok pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nah ulama walian materine akeh saking udine pangeran ra iso omong. Dadi terus kok wong goblok. Nak debat terus koyo wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo gak setua ini. Enggak kan syaratnya bayi rondo enggak sampai umur pinten 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu ndek mamaan, Salim Maula Hudzaifah ndek mamaan. Ben dadi dulur rondo pokon nyusu wae pira wis tuwa kok ndek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rondo. Wa amma qisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Kau coba nyusu mentel soalnya diperes to Mas, pikiran ngeres to. Dadi nyusu ora kudu mentel soalnya diperes. Pikiran kok pornografi gitu. Tapi ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qissatu Salim fa muhtasun bi. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, enggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrusik. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi ana ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka yuk fa'jiru hatta yasma'a kalama. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sik. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, ya piye meneh. Tapi nak masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Ya napa mboten? Apa wong Islam nak diulang ngaji terus iso kan ya ora mesti. Lha iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita enggak tahu ila yaumil qiyamah enggak apa-apa. Daripada gaya keputusan keliru, satu orang sang gaya keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya yang dikirim Abbas, ono ayat fahum la yatasaalun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya ditutup.